Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ya, oke. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah mempelajari mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Kita review dulu ya, ukuran pemusatan data itu ada 3M, mean, median, dan modus. Untuk ukuran letak data itu ada 3 il, kuartil, desil, dan persentil. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Apa saja sih jenis-jenis ukuran penyebaran data itu? Kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mempunyai quotes. The only way to learn mathematics is to do mathematics. Jadi, untuk kita mempelajari matematika itu, kita harus memperbanyak latihan agar lebih paham. Kita mulai. Jadi, jenis-jenis ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku. Kita mulai dari jangkauan. Jangkauan atau kita bisa sebut range itu adalah selisih antara nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Untuk di jangkauan di data tunggal, kita bisa saja langsung melihat data terbesar itu berapa dikurangi data terkecil itu berapa. Kalau untuk di data kelompok, kita bisa menghitungnya dari nilai tengah data pada suatu tabel atau histogram. Misal, di suatu kelas yang terkecil itu ada 19 sampai 23. Jadi nilai tengahnya adalah 21. Maka nilai tengah yang dihitung terkecil itu 21. Misal yang terbesar ada 25 sampai 29. Nilai tengahnya adalah 27. Maka jangkauannya 27 dikurangi 21. Jangkauannya adalah 6 gitu. Untuk selanjutnya, hamparan. Hamparan kita bisa sebut dengan jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu adalah selisih nilai kuartil ketiga dikurangi nilai kuartil pertama. Kita sudah mengetahui bahwa cara menentukan kuartil ketiga dan kuartil pertama itu ada di pertemuan sebelumnya. Jika ada kesusahan dalam menemukannya, bisa dibaca-baca lagi materi di minggu sebelumnya. Dan untuk simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil, itu rumusnya adalah setengah dari hamparan atau setengah dari selisih antara kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Untuk jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil, Ibu rasa mudah untuk dipahami. Selanjutnya kita masuk ke simpangan rata-rata. Nah, untuk simpangan rata-rata ini ada simpangan rata-rata data tunggal. Ini ada rumusnya ya, SR, kita bisa menyebutnya dengan SR, adalah jumlah dari nilai mutlak selisih dari nilai data ke I dikurangi rata-ratanya dibagi banyaknya data. Kita jadi menghitung, langkah pertama adalah menghitung rata-rata dari data tunggal tersebut. Kemudian data per datanya itu dikurangi dengan rata-ratanya. Kemudian dijumlahkan dibagi oleh banyaknya data. Untuk data kelompok, ini rumusnya bahwa SR itu sama dengan jumlah dari frekuensi data ke I dikali nilai mutlak dari data ke I dikurangi rata-ratanya. Jadi kita buat tabel terlebih dahulu untuk simpangan rata-rata data kelompok. Kita cari tahu nilai mutlak dari nilai data ke I dikurangi rata-ratanya dikali frekuensinya. Kita jumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya atau banyaknya datanya. Oke, untuk simpangan rata-rata itu seperti itu. Kemudian kita masuk ke ragam dan simpangan baku. Dalam bahasa Inggris, ragam itu bisa disebut juga dengan variance atau bisa disebut juga dengan variansi dalam bahasa Indonesia. Ragam itu disimbolkan dengan huruf S kuadrat. Ini rumusnya S kuadrat sama dengan jumlah dari nilai data ke I dikurangi rata-ratanya dikuadratkan per banyaknya data. Atau per banyaknya data ini kita bisa dipindahkan ke depan jadi 1/n dikali jumlah dari
jumlah dari nilai data ke I dikuadratkan dikurangi rata-ratanya dikuadratkan. Kemudian untuk ragam data kelompok ini sama S kuadrat sama dengan jumlah dari frekuensi data ke I dikalikan dengan data ke I dikurangi rata-ratanya dikuadratkan per ini per jumlah dari frekuensinya. Itu untuk ragam. Kalau untuk simpangan baku itu bisa disebut juga dengan deviasi standar atau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga dengan standard deviation. Atau ini lambang simpangan baku ini bisa disimbolkan dengan S. Jadi rumus dari S adalah akar kuadrat dari ragam atau ada rumusnya akar kuadrat dari jumlah dari nilai data ke I dikurangi rata-ratanya dikuadratkan per banyaknya data. Kita bisa mengetahui dari satu tabel, kita bisa mencari ragam dan simpangan bakunya dengan satu langkah. Jadi habis mencari ragamnya, kita langsung bisa mencari simpangan bakunya dengan mengakar kuadratkan saja. Untuk simpangan baku data kelompok, ini sama. Tadi akar kuadrat dari jumlah frekuensinya dikalikan dengan nilai data ke I dikurangi rata-ratanya dikuadratkan per jumlah dari frekuensinya. Untuk penjelasan dari Ibu, kita rangkum bahwa dalam ukuran penyebaran data ini kita mempelajari mengenai jangkauan, hamparan, lalu tadi kita ini lagi ya, jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Untuk contoh soalnya, anak-anak bisa membaca lagi di ringkasan materi yang sudah Ibu upload di LMS. Semangat belajar matematika, ini subbab yang terakhir dalam statistika, dan sampai jumpa.